Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kisah kali ini menceritakan tentang 5 orang sahabat yang melakukan pendakian di Gunung Slamet. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa kisahnya kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gunung Slamet merupakan puncak tertinggi di Jawa Tengah. Berdiri gagah dengan kawah berasap dan hutan lebat yang menyimpan banyak cerita gelap. Bagi pendaki pemula, Gunung Slamet sering menjadi ujian mental pertama. Bagi pendaki berpengalaman, Gunung Slamet tetap menyimpan misteri yang tidak pernah selesai terpecahkan. Pada malam itu, hujan gerimis membasahi kawasan basecamp Bambangan. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam ketika rombongan 5 pendaki tiba dengan wajah lelah setelah perjalanan panjang dari Semarang. 5 orang itu adalah Raka, pria 25 tahun, paling berpengalaman di gunung, tapi terlalu percaya diri. Andra, teman dekat Raka, humoris, namun mudah panik. Maya, satu-satunya perempuan, jurnalis vlog perjalanan yang ingin membuktikan diri. Johan, pendiam, tapi sering merasa mendengar hal-hal yang tidak didengar orang lain. Fikri, paling religius, sering jadi penengah ketika suasana tegang. Woi, akhirnya sampai juga. Andra meregangkan tubuhnya sambil melihat sekeliling. Tempat ini gelap banget ya. Basecamp sudah sepi. Hanya lampu kuning yang menggantung di teras bangunan kecil. Di balik kabut, pepohonan besar terlihat seperti bayangan raksasa yang mengawasi mereka. Penjaga basecamp, seorang pria tua berjaket coklat lusuh, menghampiri mereka. Tatapannya tajam, namun penuh peringatan. Kalian baru naik besok pagi? Jangan memaksa naik malam-malam, katanya. Raka mengangguk sopan. Iya pak, kami istirahat dulu. Pria itu memperhatikan mereka satu persatu, seolah berusaha merasakan sesuatu. Kalian berlima saja? Tanyanya. Iya pak, berlima, jawab Maya sambil tersenyum ramah. Penjaga itu tidak membalas senyum. Ia hanya berkata pelan. Jangan pernah menoleh kalau ada yang memanggil di jalur, apalagi kalau suaranya familiar. Maya menelan ludah. Kenapa begitu pak? Di Gunung Slamet yang memanggil belum tentu manusia. Suasana mendadak dingin. Johan spontan menatap pohon besar di dekat gerbang basecamp, merasa seolah ada yang sedang memperhatikannya dari balik kegelapan. Karena sudah malam, mereka tidur di ruangan basecamp yang disediakan. Lampu dimatikan, hanya cahaya bulan samar menembus celah jendela. Namun, Johan tidak bisa tidur. Mata Raka dan yang lain sudah terpejam. Tapi pikiran Johan terus berusaha mencari sumber rasa ganjil yang ia rasakan sejak tiba. Dadanya seperti ditekan sesuatu. Samar-samar, terdengar suara ketukan pelan di jendela. Tok, 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 tok. Awalnya ia mengira itu hanyalah ranting terkena angin. Tapi suara itu semakin jelas, lebih teratur. Tok, tok, tok. Johan memaksa membuka mata. Dengan perlahan, ia melirik ke arah jendela. Ada bayangan berdiri di luar, diam dan tegap. Tidak terlihat jelas wajahnya, hanya sosok tinggi dengan rambut panjang. Johan menahan napas. Dan tiba-tiba, sosok itu bergerak mendekat ke kaca, memperlihatkan mata merah menyala di balik rambutnya. Johan menutup matanya erat-erat, berusaha mengusir ketakutan. Ia memohon dalam hati agar suara itu hilang. Dalam beberapa detik yang terasa seperti 1 jam, suara ketukan mendadak berhenti. Namun sebelum ia kembali terlelap, terdengar bisik, Johan, aku kedinginan. Suaranya terdengar tepat di telinganya. Johan menjerit dalam hati, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia merasa seperti lumpuh. Seluruh tubuhnya berkeringat, dingin. Hingga menjelang subuh, bayangan itu masih terasa ada di belakang tengkuknya. Pagi, pendakian dimulai. Matahari terbit, hawa dingin masih menusuk kulit. Semua bangun dengan semangat, kecuali Johan yang terlihat sangat pucat seperti tidak tidur semalam. Kamu kenapa? Sakit? Tanya Raka. Johan menggeleng, meski wajahnya tidak meyakinkan. Cuma
Mimpi buruk. Pendakian dimulai lewat jalur Bambangan, jalur terpopuler dengan medan yang relatif jelas. Namun Gunung Slamet tetaplah Gunung Slamet. Jalannya panjang dan berat. Di pos 2, kabut turun tiba-tiba. Arah pandang hanya 3-4 meter ke depan. Pepohonan seolah berubah menjadi sosok makhluk berkaki banyak yang bergerak pelan mengikuti langkah mereka. Kring, kring, kring. Terdengar suara lonceng kecil jauh di dalam hutan. Andra bekernyit. Ada hewan ternak ya di sini? Fikri menggeleng cepat. Mana mungkin ada sapi di ketinggian segini. Suara lonceng itu semakin dekat. Kring, kring, kring. Kabut bergulung dan saat itu muncul siluet anak kecil di kejauhan. Berdiri diam menatap mereka. Maya mengangkat kamera, mencoba memperbesar zoom. Jangan! Sergap penjaga jalur yang kebetulan baru turun dari atas. Mendadak ia terlihat panik. Jangan lihat atau rekam apapun yang kalian rasa aneh. Di sini banyak yang bukan manusia. Ketika mereka menoleh lagi, anak itu sudah hilang. Sementara di pos 3, suasana semakin gelap meski masih siang. Daun-daun jatuh tanpa sebab, seperti ada sesuatu yang berjalan di pucuk pohon. Raka mengeluarkan kompas dan GPS, tapi jarumnya berputar tanpa arah. Seperti magnet bumi hilang dari puncak Gunung Slamet. Ini pasti karena gangguan cuaca, kata Andra mencoba menenangkan diri. Meski suaranya bergetar, tiba-tiba Johan berhenti berjalan. Ia menatap jalur bercabang. Padahal Raka yakin jalur Bambangan tidak punya cabang di titik ini. Jalur kiri tampak lebih cerah, seperti mengundang. Jalur kanan gelap dan tertutup semak. Aku dengar suara ada yang memanggil, kata Johan pelan. Suara itu kembali terdengar bagi dirinya. Kemari, aku tahu jalan pintas. Maya bergidik. Kalian dengar apa-apa? Yang lain kompak menggeleng. Johan menatap Raka dengan mata ketakutan, tapi sekaligus seperti sedang dalam trans. Seseorang di sana bilang dia kedinginan. Fikri langsung menarik lengan Johan. Kita tetap ikuti jalur resmi. Jangan memisahkan diri. Tapi sebelum mereka melangkah lagi, angin bertiup kencang, menerbangkan dedaunan, dan terdengar suara teriakan lirih dari arah jalur kiri. Teriakan seorang perempuan. Tolong, aku. Maya menutup mulutnya. Aku kenal suara itu, seperti suara kakakku. Raka menggeleng keras. Itu bukan kakakmu, ingat, peringatan dari base camp. Namun, Johan sudah melangkah masuk ke jalur kiri sebelum mereka berhasil menahannya. Dan saat mereka berusaha menyusul, kabut menelan seluruh pandangan. Jalur utama menghilang. Mereka berlima kini berada di jalur yang tidak ada di peta. Jalan yang tidak seharusnya ada. Langit berubah kelabu pekat. Hutan menjadi sunyi tanpa suara burung. Dan udara dipenuhi aroma tanah basah yang menusuk. Fikri menatap sekeliling dengan wajah pucat. Astagfirullah. Kita kemana ini? Raka berusaha menenangkan diri meski jantungnya berdebar tak karuan. Kita tidak boleh panik. Kita cari jalur balik. Tapi kata-kata itu terhenti ketika mereka semua menoleh bersamaan ke belakang. Jalur yang tadi mereka lalui sudah berubah menjadi dinding batu hitam. Tidak ada jalan pulang. Dan hutan di depan mereka kini terasa seperti bukan lagi hutan Gunung Slamet, melainkan gerbang ke dunia lain. Hutan itu seperti berubah karakter. Dedaunan tampak kering, meski udara masih basah oleh kabut. Akar-akar pohon mencuat, seperti tangan-tangan yang siap menjerat langkah siapapun yang berani lewat. Mungkin kita salah arah. Ayo balik lagi, kata Andra, berusaha keras terdengar logis. Namun, setiap kali mereka mundur, jalur di belakang tetap menjadi dinding batu hitam, tertutup rapat oleh akar besar. Ini nggak mungkin. Maya mulai tersengal. Suaranya nyaris pecah. Baru 5 menit lalu. Jalannya jelas kan? Tidak ada yang menjawab. Karena semua tahu, ini bukan jalur pendakian Gunung Slamet lagi. Johan berdiri paling depan. Pandangannya kosong menatap ke dalam kabut. Dia masih memanggilku. Gumamnya lirih. Siapa? Raka menarik pundaknya kuat-kuat. Siapa yang kau maksud? Johan mengangkat tangan dan menunjuk lurus ke depan. Suaranya kadang terdengar seperti bukan miliknya sendiri.
perempuan di jendela. Maya langsung memegang lengan Fikri erat-erat. Andra justru berteriak, "Apaan sih? Gak lucu, Jo." Johan tidak menjawab. Ia berjalan lagi. Pelan-pelan, seperti dituntun oleh sesuatu yang tidak terlihat. Raka memberi isyarat agar mereka tetap mengikutinya. Meski langkah mereka semakin berat, kabut semakin pekat. Mereka hanya bisa melihat beberapa langkah ke depan. Fikri terus berzikir dalam hati. Menggumam pelan untuk menjaga pikiran tetap waras. Setelah sekitar 30 menit berjalan tanpa arah jelas, mereka menemukan sebuah pohon besar. Batangnya dipenuhi kain putih yang dililit berlapis-lapis. Ada yang sudah robek, ada yang masih baru seperti baru dipasang semalam. Gak ada tempat beginian di Gunung Slamet, bisik Raka cemas. Maya menelan ludah. Ini kayak tempat pemujaan. Andra mendekat, menatap salah satu kain. Ada tulisan di sini, tulisan huruf Jawa. Samar, tertutup lumut. Fikri mencegahnya menyentuh. "Jangan, kita nggak tahu itu apa." Terlambat. Begitu Andra menyentuh kain putih itu, hawa sekitar berubah semakin dingin. Telinga mereka tiba-tiba terasa penuh suara bisikan dari segala arah. "Kembalikan, pergi. Ini bukan tempatmu." Andra melompat mundur. "Apa kalian dengar tadi?" Semua mengangguk pucat. Johan justru bergerak mendekat ke pohon itu. Ia menyentuh batangnya yang kasar. Lalu, brok. Seluruh pohon bergetar keras, seperti baru dihantam petir. Kain putih berkibar hebat. Akar-akar tanah bergerak seperti ular. Suara perempuan menjerit sangat keras dari dalam batang pohon. Johan terdorong jatuh. Napasnya terengah-engah. Wajahnya seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Ada wajah di dalam batangnya. Katanya terbata. Dia terperangkap. Raka menariknya bangkit. "Kita harus lanjut. Tempat ini gak aman." Saat mereka hendak pergi, sesuatu melintas cepat di balik kabut. Bukan hewan. Gerakannya terlalu tinggi dan bentuknya terlalu pendek untuk manusia biasa. Seperti bayangan bocah. Tanpa sadar, mereka berjalan tanpa henti lagi. Mereka berharap menemukan shelter atau patok jalur. Apa saja yang menandakan mereka masih di Gunung Slamet. Namun, tidak pernah muncul. Hutan itu seolah panjang tak berujung. "Aku haus," ujar Maya lemah. Andra mengeluarkan jam dari kantong. "Baru 2 jam sejak pos 3, ya kan?" Raka mengangguk dan mengecek jamnya sendiri. Masih jam 1 siang. Tapi Johan tiba-tiba menatap langit. Matahari sudah mau terbenam. Mereka semua menengadah. Terasa seperti dunia ini punya waktu sendiri. Maya menegang. Bagaimana mungkin? Baru sebentar. Fikri menggigit bibirnya. Ini bukan dunia kita. Ketika langit gelap sepenuhnya, mereka memutuskan berhenti untuk beristirahat. Mereka membuat api unggun kecil dengan renting-renting kering yang ditemukan di sekitar, tapi api itu tidak menghangatkan. Andra mendekatkan telapak tangan. Tak ada efek apapun. "Kayak api bohongan," katanya gemetar. Maya memeluk lututnya, tubuhnya menggigil hebat. Raka mencoba berpikir jernih. "Kita harus tenang. Pasti ada jalan." Mereka duduk melingkar, diam dalam pikiran masing-masing. Tapi ketika api unggun berkedip-kedip, tiba-tiba ada pendaki lain muncul di belakang pohon. Seorang pria membawa karir lusuh. Pakaian lapuk seperti sudah bertahun-tahun dipakai. Langkahnya sempoyongan. Wajahnya tidak jelas tertutup bayangan. "Hei Mas." Raka berdiri dan melambaikan tangan. "Mas, tersesat juga?" Pendaki itu berhenti beberapa meter dari mereka. Tatapannya kosong. Suara parau keluar dari mulutnya. "Kalian masih bisa keluar." Nafas Raka tercekat. "Maksudnya apa?" Pendaki itu mengangkat tangannya. Jemarinya bengkok, tak wajar. "Aku sudah lama di sini." Johan berdiri perlahan. "Apa kamu tahu jalannya keluar?" Pendaki itu tersenyum miring dan kulit pipinya retak seperti tembikar pecah. Tidak ada yang keluar. Setelah hilang hari keempat, Andra menelan ludah. Ini baru hari pertama. Pendaki itu menggeleng lambat. "Untuk dunia kalian." "Iya, untuk dunia ini." Ia mengangkat wajahnya ke arah api unggun. "Kalian
sudah di sini. 1 bulan, semua mematung. Maya mulai menangis ketakutan. Tidak, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Pendaki itu mendekat. 1 langkah, 2 langkah, dan saat cahaya api unggun menyentuh wajahnya, semua menjerit. Wajahnya hancur sebelah, matanya hanya 2 lubang hitam dalam, dan dari mulutnya mengalir tanah basah bercampur darah kering. Ia menunjuk ke belakang mereka, ke arah hutan gelap. Dia mengikuti kalian. Raka bersiap menarik pisau kecil yang ia bawa. Tunggu, siapa dia? Pendaki itu menunjuk Johan. 1 di antara kalian sudah dipilih. Dan tiba-tiba, tubuh pendaki itu hilang. Seperti kabut tertiup angin. Api unggun berkedip, lalu padam total. Hanya tersisa kegelapan pekat tanpa suara. Hanya terdengar detak jantung mereka sendiri. Dan dari balik gelap hutan, tawa perempuan yang lirih dan menyayat. Johan hilang. Dalam kepanikan gelap itu, Raka menyalakan headlamp. Semuanya tetap dekat. Namun cahaya hanya menemukan 3 wajah. Andra, Maya, Fikri, Raka membelalak. Johan mana? Semua memutar badan, mencari, memanggil namanya berulang-ulang. Tidak ada jawaban. Hingga terdengar suara langkah kaki pelan, sangat pelan, tepat di belakang Andra. Maya yang melihat pertama kali langsung menjerit histeris. Raka, di belakangmu. Raka menoleh cepat dan ia melihat Johan berdiri kaku. Kepala menunduk, tangan kirinya menggapai udara. Seperti mencari sesuatu. Johan, jawab aku, seru Raka. Johan mendongak perlahan, matanya gelap tanpa pupil. Dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya. Kita sudah diakui. Langkah Johan menjadi kaku, namun cepat. Ia berjalan ke arah hutan yang jauh lebih gelap. Fikri mencoba mengejar. Jo, namun Raka menahan. Jangan, itu bukan Johan. Dalam satu kedipan mata, Johan menghilang ke dalam kegelapan. Tinggal mereka berempat yang kini benar-benar sadar bahwa dunia ini hendak mengambil satu persatu dari mereka. Raka berusaha mengatur napas di tengah kepanikan. Andra menggigit bibir sampai berdarah. Maya terus memandangi kegelapan tempat Johan menghilang. Fikri memegang kompasnya erat-erat, seperti memegang harapan terakhir. Kita nggak boleh diam di sini, ujar Raka akhirnya. Kita cari tempat aman dulu, lalu cari Johan. Begitu ada cahaya, Andra mendengus. Cahaya? Emang di dunia ini masih ada pagi? Maya meremas lengannya. Jangan ngomong sembarangan. Mereka mulai berjalan, hanya berbekal 2 headlamp yang masih menyala terang. Hutan ini semakin terasa seperti labirin hidup. Pohon-pohon seakan bergeser setiap kali mereka tidak memperhatikan. Tanahnya lembek dan dingin. Terasa seperti memijak kulit dingin seseorang. Setiap beberapa meter, terdengar suara ranting patah. Meski tidak ada hewan yang terlihat, seolah ada yang menguntit dari belakang. Kabut berhubungan dengan arwah. Ra, Fikri berbisik pelan. Kamu pernah dengar cerita tentang kabut Gunung Slamet? Suaranya bergetar. Tapi ia mencoba menjelaskan. Katanya, kalau kabut turun tiba-tiba, berarti penunggu gunung sedang lewat. Dan kalau kabutnya sangat tebal, itu menandakan batas alam mereka sedang terbuka. Andra menyela, dan kita jelas sudah kelewat batas itu. Fikri melanjutkan dengan suara nyaris, seperti gumaman doa. Orang yang masuk ke kabut gaib, sering gak bisa kembali. Atau, kalau kembali, bukan mereka lagi. Maya menelan ludah keras-keras. Jangan ngomong kayak gitu, Johan. Pasti masih bisa, kita. Andra tiba-tiba mengangkat tangan, menyuruh semua diam. Ada suara langkah kaki di depan. Pelan, teratur. Langkah manusia. Siapa? Itu. Raka menyorot headlamp ke depan. Tampak beberapa sosok berdiri di antara kabut. Rombongan pendaki, sekitar 5 orang. Seusia mereka, membawa carrier, headlamp, jaket gunung. Tampaknya mereka juga tersesat. Raka segera merasa lega. Mas, Mbak, tolong, kami tersesat. Salah satu teman kami hilang. Salah satu sosok di depan mengangkat tangan seperti isyarat menyuruh diam. Mereka
mulai mendekat. Pelan, satu persatu. Semakin dekat. Wajah mereka terlihat pucat pasi. Mata kosong. Namun yang membuat Raka dan yang lain membeku adalah kaki rombongan pendaki itu tidak menyentuh tanah. Mereka melayang beberapa sentimeter di udara, seolah meluncur, bukan berjalan. Dan gerakan kepala mereka terlalu serempak, terlalu kaku. Maya menutup mulutnya. Bukan manusia. Bukan manusia. Rombongan itu berhenti tepat 3 meter di depan mereka. Salah satu dari mereka, perempuan dengan rambut kusut menutupi setengah wajah, berkata dengan suara nyaris tanpa bibir bergerak, "Jangan menoleh ke belakang." Andra menegang. Apa maksudnya? Perempuan itu menatap lurus ke arah Maya. Apapun yang terjadi, jangan menoleh. Saat itulah mereka semua mendengar suara langkah tepat di belakang mereka. Langkah itu berat, seret, seperti kaki yang diseret di tanah basah. Andra sudah hampir menoleh, tapi Fikri menahan kepalanya. "Jangan!" bisiknya. Perempuan melayang itu mengangkat tangan menunjuk, tepat melewati mereka. "Dia sedang berdiri di belakangmu." Napas Maya tercekat. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Raka mencoba tetap rasional. "Kamu siapa? Kenapa membantu kami?" Perempuan itu menunduk. Tiba-tiba bahunya bergetar seperti menahan tangis. "Karena kami dulu juga seperti kalian." Andra menajamkan telinga. "Maksudnya, kalian tersesat juga?" Perempuan itu mendongak perlahan. Air mata bercampur darah menetes dari mata. Hitamnya, "Kami tidak pernah ditemukan." Suara langkah di belakang semakin dekat, semakin kasar, semakin berat. Seperti tulangnya patah setiap langkah. Perempuan itu berbisik dengan suara tercecer. "Lari sebelum kalian menjadi salah satu dari kami." Dalam sekejap, rombongan pendaki melayang itu menghilang seperti asap, dan suara langkah di belakang mereka mulai berlari ke arah mereka. "Doug, Doug, 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 Doug." "Lari!" teriak Raka. Kejaran dari sosok tak bertubuh. Mereka berlari membelah kabut. Ranting mencambuk wajah. Nafas seperti tersengal oleh udara dingin yang menusuk paru-paru. Suara langkah itu mengejar tanpa lelah. Kadang terdengar di belakang, kadang terdengar dari samping, kadang seperti ada di atas mereka. Maya tersandung akar pohon dan hampir jatuh. Tapi Raka menarik tangannya. "Ayo bangun, jangan berhenti." Fikri memimpin dengan bacaan doa keras-keras. Suaranya nyaris serak. Tiba-tiba kabut menjadi terang seperti disinari lampu sorot. Di tengah udara mereka melihat Johan berdiri kaku memunggungi mereka. "Johan!" Maya hampir menjerit senang. Sebelum Raka sempat menahannya, Maya sudah berlari menghampiri Johan dan memegang bahunya. "Jo, syukurlah kamu." Johan menoleh. Kepalanya berputar 180 derajat. Lebih jauh dari batas manusia. Mulutnya terkuak lebar seperti sobekan kain. Suaranya serak. Dua suara sekaligus. "Aku bukan temanmu lagi." Maya menjerit sekerasnya dan terjatuh. Raka langsung mengangkat Maya ke belakang punggungnya. "Lari!" Mereka kembali berlari menembus gelap. Johan tidak mengejar. Ia hanya berdiri sambil melengkungkan tubuh aneh tak wajar. Seolah ada sesuatu yang mengendalikan dirinya. Dari mulutnya meraung suara perempuan panjang. "Satu telah kupilih, 3 menyusul." Dan kepala Johan terpelanting kembali ke posisi semula dalam satu hentakan mengerikan. Mereka akhirnya tiba di sebuah area datar seperti pos tanpa papan nama. Tidak ada tenda, tidak ada pendaki lain. Hanya tanah dan tanda bekas api unggun yang sudah lama padam. Andra terengah-engah. "Rak, aku nggak kuat lagi." Raka memegang bahunya. "Sedikit lagi. Kita harus cari tempat." Andra memekik, memegangi kakinya. "Aduh, kakiku sakit." Dari betis Andra, tangan hitam kecil mencengkeram kuat dan menariknya ke bawah. Tanah di bawah Andra membuka seperti mulut. Andra, Fikri menarik lengannya, tapi tanah terus melarut seperti pasir hisap. Maya ikut menarik dengan panik. "Tahan, tahan."
Ayo, tapi tangan hitam itu semakin banyak. 2, 4, 8. Semua mencengkeram tubuh Andra, menyeretnya masuk. Andra menangis ketakutan. Jangan tinggalin aku. Tolong, tolong aku. Raka mengerahkan segala tenaga, berteriak putus asa. Aku nggak akan biarin kamu diambil. Namun, tanah menutup dalam satu hentakan keras. Brock, Andra, hilang. Tidak ada lubang, tidak ada jejak, hanya kesunyian yang menyiksa. Maya jatuh terduduk, menjerit histeris memanggil nama Andra. Fikri memukul tanah berkali-kali sambil menitikkan air mata. Raka berdiri kaku, seolah jiwanya ikut runtuh. Bersama hilangnya Andra, kabut menyelimuti mereka lagi. Dan suara perempuan itu terdengar dari keempat penjuru. 1, telah kupilih. 2, telah hilang. 3, menyusul. Kabut pekat itu kembali menutupi pandangan mereka. Daun-daun di sekitar serasa bergetar. Angin meniupkan suara lirih yang terdengar seperti bisikan, memanggil nama mereka satu persatu. Raka menelan ludah. Ini pasti gerbangnya, katanya lirih. Tanpa menunggu komando, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar. Akar-akar pohon yang sebelumnya melilit kini bergerak pelan, seolah membuka sebuah lorong di antara pepohonan. Samar-samar dari kejauhan, mereka melihat garis terang yang tampak seperti cahaya matahari pagi. Jangan terpisah lagi. Apapun yang terjadi, kita tetap gandengan, seru Raka. Mereka saling menggenggam tangan, melangkah bersama memasuki lorong tersebut. Suara perempuan yang sebelumnya menjerit dan memanggil kini terdengar semakin keras, namun berganti menjadi tangisan. Tangis pilu yang membuat bulu kuduk berdiri. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan dari belakang. Raka sempat menoleh dan melihat bayangan perempuan tanpa wajah berdiri tidak jauh dari mereka. Rambut panjangnya bergerak tertiup angin, roknya berlumur tanah. Bayangan itu seperti terperangkap, kedua tangannya menyentuh udara seakan memohon mereka tetap tinggal. Maaf, kami harus pulang, bisik Raka tanpa sadar. Mereka memaksa melangkah terus hingga cuus. Semua kabut lenyap. Udara kini terasa segar. Cahaya matahari cerah menyilaukan mata mereka. Mereka memicingkan pandangan, memastikan bahwa ini bukan ilusi lain. Mereka telah berdiri di jalur pendakian resmi. Poster tulis pos 3 terpampang jelas di sebuah papan kayu. Semua serentak menghela napas panjang. Mereka saling menatap, lalu perlahan senyum mekar, meskipun masih dengan air mata yang belum kering. Kita berhasil? Suara Raka bergetar. Kayaknya begitu, jawab Fikri sambil memegangi lutut. Hampir tak kuat berdiri. Hari sudah siang, tetapi entah hari apa, mereka berjalan cepat menuruni jalur pendakian. Tidak ada rasa capek yang mereka rasakan. Hanya satu keinginan, turun, pulang, hidup. Semakin dekat base camp, suara orang-orang terdengar. Teriakan panik, langkah-langkah berlari. Itu mereka. Itu kelompok yang hilang 4 hari lalu. Beberapa relawan dan pendaki lain menghampiri, menolong memapah mereka yang hampir tumbang. Salah satu relawan bertanya dengan nada panik, "Kalian dari mana saja? Kami sudah cari kalian sampai puncak berkali-kali." Kelima pendaki saling berpandangan. Wajah mereka sangat pucat. "Kami tersasar," jawab Maya pelan. Tidak ada penjelasan lain. Tidak ada yang bisa memahami apa yang mereka alami. Saat mereka duduk di depan base camp, diberi minuman hangat dan selimut, Raka sempat melihat ke arah hutan, ke jalur yang baru saja mereka lewati. Dan di sana, di balik pepohonan, sesosok perempuan berambut panjang berdiri, seperti mengintai. Tidak jelas wajahnya, namun bayangannya masih ada. Raka memejamkan mata cepat-cepat, berharap mimpi buruk itu benar-benar telah berakhir. Namun jauh dalam hati mereka berlima, mereka tahu sesuatu. Alam gaib tidak pernah benar-benar melepaskan seseorang yang sudah masuk ke dalamnya. Gunung Slamet menyimpan misterinya sendiri, dan mereka kini telah menjadi bagiannya. Demikianlah kisah 5 orang sahabat yang melakukan pendakian di Gunung Slamet. Nantikan kisah-kisah berikutnya
dari hening sunyi.